Dr. Puan Hilmi di mata kuliah Bisnis Syariah. Untuk judul dari makalah kami yaitu proses pemasaran dan perilaku konsumen. Proses pemasaran pada hakikatnya meliputi beberapa kegiatan yang saling terkait yang dimulai dari kegiatan analisis sampai pada kegiatan implementasi dan pengendalian. Ada 4 kegiatan dalam proses pemasaran, yaitu 1. Analisis situasi, 2. Strategi pemasaran, 3. Keputusan bauran pemasaran, dan 4. Implementasi pengendalian. Lalu ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran terdiri dari 4 pilar: pasar sasaran, 1. Kebutuhan pelanggan, 2. Pemasaran terpadu, dan 4. Kemampuan menghasilkan laba. Lalu perilaku konsumen, Griffith dan Ebert menjelaskan 4 faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli suatu produk perusahaan, yaitu pengaruh psikologis, pengaruh personal, pengaruh sosial, dan pengaruh budaya. Lalu segmentasi, targeting, dan positioning. Segmen pasar dapat dibentuk dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan mengidentifikasi segmen referensi. Misalkan konsumen ditanyai seberapa besar mereka menghargai kualitas dan besaran harga sebagai 2 atribut produk. 3 pola yang berbeda dapat muncul. Lalu prosedur segmentasi pasar. Langkah 1, tahap survei. Riset melakukan wawancara untuk mencari penjelasan dan membentuk kelompok fokus untuk mendapatkan pemahaman atas motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Selanjutnya, riset menyiapkan kuesioner resmi untuk mengumpulkan data mengenai atribut dan peringkat kepentingan atribut tersebut, kesadaran merek dan peringkat merek, pola-pola pemakaian produk, sikap terhadap kategori produk, kondisi demografis, geografis, psikografis, dan mediagrafis responden. Langkah kedua, tahap analisis. Riset menerapkan analisis faktor terhadap data tersebut untuk membuang variabel-variabel yang berkorelasi tinggi. Kemudian, riset menerapkan analisis kelompok untuk menghasilkan jumlah segmen yang berbeda secara maksimum. Langkah ketiga, tahap bentukan segmen yang efektif. Segmen pasar yang harus memperhatikan hal-hal: 1. Dapat diatur, besar, dapat diakses, dapat dibedakan, dan dapat diambil tindakan. Lalu memilih segmen pasar. Setelah mengevaluasi segmen-segmen yang berbeda, perusahaan dapat mempertimbangkan 5 pola pemilihan pasar sasaran, yaitu segmen tunggal. Perusahaan bisa memilih sebuah segmen tunggal. Bank Muamalat Indonesia berkonsentrasi pada pasar muslim yang berinteraksi dengan basis tanpa bunga, dan Bank Tabungan Negara pada pasar kepemilikan rumah dengan kredit melalui pemasaran yang terkonsentrasi. Bank mendapatkan pengetahuan yang kuat tentang kebutuhan segmen dan meraih posisi pasar yang kuat di segmen tersebut. Lebih jauh, bank menikmati operasi yang ekonomis melalui spesialisasi produksi, distribusi, dan promosinya. Jika ia menjadi pimpinan di segmen tersebut, bank dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. Spesialis selektif. Dalam hal ini, bank memilih sejumlah segmen secara objektif. Masing-masing segera segmen menarik dan memadai. Mungkin terdapat sedikit atau ada sinergi di antara segmen-segmen tersebut, namun masing-masing segmen berpotensi sebagai penghasil uang. Strategi cakupan multi segmen itu memiliki keuntungan verifikasi resiko perusahaan. Akhir-akhir ini banyak bank konvensional yang juga membuka kantor unit syariah. Sebagai bank konvensional bekerja dengan sistem bunga, sementara itu unit syariah bekerja dengan sistem tanpa bunga. Unit syariah ditunjukkan untuk konsumen spesialisasi produk. Dalam hal ini, bank berkonsentrasi dalam menghasilkan produk tertentu yang dijual ke beberapa segmen. Contohnya mungkin
produksi kartu kredit lain yang mungkin digunakan masyarakat. Melalui strategi spesialisasi produk, perusahaan membangun reputasi yang kuat di bidang produk tertentu. Risiko yang tidak menguntungkan adalah bahwa kartu kredit mungkin digantikan oleh teknologi dan metode kredit lain yang benar-benar baru. Berbagai spesialisasi pasar. Dalam hal ini, bank berkonsentrasi untuk melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu. Yang terakhir, cakupan seluruh pasar. Pasar sasaran. Setelah bank selesai melalui 3 langkah dalam menentukan segmentasi pasar, dan pada tahap akhir bank telah berhasil membentuk segmen pasar yang dituju atau disasar, maka bank segera menyusun program pemasaran untuk komunikasi pasar sasaran.